Jadi film ini ngakaknya dapet, sedihnya dapet, tersentuh juga, pokoknya komplit sekali dan gue suka. Hai, gue Denia. Di video kali ini gue akan review film Sinkhole. 다같이 듣고 서울 입성을 축하하는 의미로 박수 한번 쳐줘. 내가 재밌는 거 보여줄까? 그쪽 빌라 물 잘 나옵니까? 잘 나와요. 한 500m 정도는 떨어진 것 같아. 근데 당신은 살인자야. 내가 간다. 엄마는 왜 아니지? 엄마 아니야? Sinkhole adalah film dengan tema bencana alam, sekaligus yang terbaik di tahun 2021. Jadi film ini tuh seharusnya rilis di tahun 2020 kemarin, cuman pas banget pas dia mau jadwal rilis gitu, terus pandemi. Jadi akhirnya ditunda dan diundur sampai di Agustus 2021 kemarin. Akhirnya dia rilis di Korea dan tayang di Indonesia mulai September 2021. Dan kurang tahu sih sekarang masih tayang atau enggak di bioskop, karena bioskopnya juga kan belum terbuka dengan maksimal gitu ya. Coba, mungkin kalian yang nonton review ini di masa depan, kalian boleh komen di bawah. Kira-kira sekarang ini bisa ditonton di mana ya? Di aplikasi mana yang bisa nonton Sinkhole secara legal? Sinkhole ini bercerita tentang beberapa orang yang mengalami bencana sinkhole. Sinkhole itu ternyata ada. Gue baru tahu sih karena baru googling gitu. Jadi itu adalah bencana alam di mana permukaan tanah tiba-tiba merosot ke bawah sehingga lubang itu menjadi genangan air. Nah, dalamnya sinkhole itu beda-beda. Ada yang cetek, ada yang dalam banget. Nah, kalau di film ini tuh kayaknya dalam banget gitu. Kalau nggak salah dibilang 500 meter gitu ya. Gue juga sampai nggak habis pikir gitu. 500 meter kok bisa? Dan yang nyemplung itu bukan cuma orang-orangnya, tapi juga gedung apartemennya. Jadi satu gedung apartemen itu jatuh blas ke bawah, plus orang-orang yang di dalamnya. Dan kebetulan karena udah ada tanda-tanda gitu pergeseran tanah, jadi udah ada retak lah, kacanya pecah dan lain sebagainya, dan sampai air nggak keluar. Jadi memang si penghuni di apartemen itu hari kejadian tidak sebanyak biasanya. Tokoh utamanya di film ini adalah Bapak Jung Man-soo. Ini diperankan oleh Cha Seung-won, di mana dia itu bekerja keras, bekerja sana-sini untuk menghidupi dirinya dan juga anak laki-lakinya. 아니 왜 PC방을 안 갔어? 언제는 가지 말라면서. 왜 하필이면 오늘 PC방을 안 가? Jadi dia itu single parent gitu. Kemudian ada Bapak Park Dong-won yang diperankan oleh Kim Sung-kyun, di mana bapak ini adalah kepala divisi gitu di perusahaannya, dan setelah 11 tahun lamanya akhirnya dia bisa membeli rumahnya sendiri di apartemen itu ya, di bangunan apartemen itu. Dan juga ada temennya si Park Dong-won, jadi karena dia baru pindah rumah, jadi ada kayak selamatan gitu. Ini Bapak Kim Seung-hyun yang diperankan oleh Lee Kwang-soo. Dan di film ini, bapak-bapak tadi itu terjebak di dalam lubang sinkhole itu bersama dengan beberapa orang lainnya. Ada anaknya si Pak Jung Man-soo itu, dan juga ternyata ada anaknya Pak Park Dong-won ya. Akhirnya, karena mereka terjebak bersama-sama, ini kan beberapa ada yang satu sisi Lee Kwang-soo-nya itu kayak, Aku gak akan selamat dari sini. Jadi akhirnya mereka bersama-sama saling menyemangati dan juga saling bertahan hidup, cari makanan, saling ngobrol, bahkan ada adegan-adegan yang lawak juga, menghibur satu sama lain, dan juga ada adegan saling menyelamatkan gitu ya, yang heroik gitu ya, ala-ala film-film tentang bencana alam gitu lah. Pokoknya intinya, gue nggak bisa nyeritain alurnya gitu, karena intinya itu adalah mereka saling bahu-membahu untuk bertahan di dalam sinkhole itu, sampai akhirnya mereka bisa selamat keluar dari lubang air itu. Tapi dikemasnya dengan ringan,
Jadi kita nggak beban gitu, nggak terbeban gitu nontonnya, nggak yang kayak bikin pikiran gitu. Film ini nggak cuma nunjukin bagaimana perjuangan mereka bertahan di dalam lubang itu sampai akhirnya mereka keluar, tapi juga bagaimana sekelompok orang yang jadi mereka itu awalnya tidak akrab gitu kan, tapi akhirnya saling membantu dan menjadi gitu karena bencana alam ini. Terus juga ada hubungan antara ayah dan anak laki-lakinya. Jadi kan kayak si Bapak Jung Man-soo tadi itu kan agak-agak kurang akrab gitu sama anak laki-lakinya, karena anak laki-lakinya lagi puber gitu sebenarnya sih. Terus juga hubungan dua orang yang akhirnya menemukan cinta di tengah kondisi sulit tersebut gitu ya. Terus juga tentang perjuangan saling menyelamatkan antara ayah yang menyelamatkan anaknya, anak yang berusaha menyelamatkan ayahnya, dan juga bagaimana seorang ibu akhirnya menyerah untuk tetap tinggal bersama anaknya di dalam lubang dan tidak menyelamatkan diri karena anaknya meninggal dan dia nggak mau jadi beban buat orang lain. Jadi film ini ngakaknya dapet, sedihnya dapet, tersentuh juga, pokoknya komplit sekali dan gue suka. Durasinya nggak perlu panjang-panjang, nggak kayak nonton drama Korea karena ini cuma film ya. Lucunya, jadi gue tuh nonton drama ini sebenarnya karena gue tahu Namdarem main di drama ini gitu. Jadi kayak waktu gue bikin profilnya Namdarem itu, dan gue berencana untuk menonton film ini karena Dede Namdarem. Di film ini tidak memberikan kita jeda untuk merasa bosan gitu, nggak ada adegan dimana mereka terlalu banyak ngomong sampai kita bosan gitu, nggak ada. Pokoknya padat merayap, loh kok kayak macet ya kan. Maksudnya padat tapi tetap disisipi humor, tetap lawak dan bisa ngakak, tapi juga tetap khawatir gitu, kayak terus tersentuh gitu sama perjuangan mereka untuk sampai ke atas. Udah lama banget gue nggak nonton film, khususnya film Korea, karena terlalu banyak drama Korea gitu yang mau gue ikutin, jadi gue gak sempet nonton film gitu kan. Tapi gue luangkan waktu untuk menonton filmnya Dede Namdarem gitu, dan aku puas dan aku tidak kecewa gitu kan. Kayak ini oke banget. Aku rekomendasikan pada kalian untuk menonton film ini kalau misalnya kalian lagi bosen nonton drama Korea. Oke, segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, dan kalau kalian mau lihat lagi video yang berikutnya, langsung aja di subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, God bless you.